adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tetap sehat kan? Tetap sukacita tentunya. Ya, hari ini kita masih ibadah dari dalam rumah masing-masing ya, masih online. Nah, adik-adik, Kak Vero perlu ingatkan, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, adik-adik sudah harus mandi. Adik-adik pakaian rapi. Kemudian siapkan Alkitabnya, lalu minta didampingi oleh orang tua masing-masing ya. Selama ibadah dari awal sampai akhir, ikuti dengan tertib. Kita akan saat teduh dulu. Silakan. Kalau adik-adik siap untuk ibadah impah hari ini, mari kita berdiri semuanya. Kita akan menaikkan 2 pujian. Aku bersuka cita dan inilah hari. Semangat ya. Adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan impah hari ini, kita akan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami semuanya, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kami bersekutu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dianugerahkan kekuatan dan kesehatan hingga saat ini, sehingga kami boleh beribadah walaupun masih dari rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya ungkapan syukur ini boleh Tuhan berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami hari ini. Berkati dari awal hingga akhir, supaya kami bisa beribadah dengan tertib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-11. Saya ulangi lagi ya, Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-11, yang berbunyi, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Silakan duduk, teman-teman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya
kita naikkan satu pujian dulu, supaya setiap orang, setiap anak yang mendengar firman Tuhan diberkati Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Esi mengajak adik-adik untuk berdoa. Ambil sikap doanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan urapan dan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar dan sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Esi punya satu gambar. Coba diperhatikan gambar apa nih? Iya, ini adalah gambar tukang pos. Tahu nggak apa pekerjaan tukang pos? Tukang pos itu bekerja untuk mengantarkan surat dari orang yang satu ke orang yang lain, yang tempat tinggalnya berbeda. Zaman dahulu kala, zaman dulu itu belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya laptop, belum ada yang namanya telepon. Yang ada hanya surat. Nah, firman Tuhan hari ini ada hubungannya dengan surat. Surat apa itu? Iya, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik sudah dapat, Kakak Esi undang untuk berdiri. Pembacaannya terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Di bawah judul Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kamu senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Ia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak tercacat dari hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak Esi persilakan semua duduk kembali. Oke, sekarang lihat lagi, ada gambar di sini. Iya, ada yang tahu nih gambar siapa? Ini adalah gambar Rasul Paulus. Nah, kayak tadi Kakak Esi bilang di awal, Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul yang suka menulis surat. Kali ini Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Korintus. Ya, tadi kita sudah baca bersama dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Isi surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, dari surat itu ternyata dibagi menjadi dua bagian. Dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga yang kita baca, itu tentang salam atau pembukaan.
di mana isinya di situ mau menjelaskan bahwa pekerjaan Rasul Paulus itu pekerjaan ilahi. Yang kedua, di situ juga mau menjelaskan bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat milik Tuhan. Dan yang terakhir, Rasul Paulus tidak lupa memberikan salam damai. Nah, terus bagian yang kedua itu ada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dari ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-9 itu, Rasul Paulus juga mau menceritakan bahwa jemaat yang ada di sana itu disuruh untuk tetap bersukacita. Bersukacita dalam segala hal. Terus yang terakhir dari ayat 8 sampai ayat yang ke-9, di situ mau menegaskan untuk menjadi saksi. Nah, adik-adik, dari surat Rasul Paulus ini ternyata juga mengena sama kita. Rasul Paulus juga mau mengingatkan kita untuk tetap bersyukur, tetap bersukacita dalam segala hal. Kita diajarkan sama seperti jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus juga sama mau mengajarkan kita seperti itu. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap disuruh bersyukur. Selain itu, apalagi selain bersyukur, yang paling terpenting adalah menjadi saksi. Menjadi saksi, saksi-saksi Kristus yang ada di muka bumi. Kita disuruh menjadi saksi seperti apa? Dalam tingkah laku, dalam perbuatan, tutur kata kita mencerminkan tentang hal-hal yang baik, belajar yang sopan, mendengarkan nasihat orang tua, melakukan suatu pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu maunya Rasul Paulus. Sama seperti jemaat yang ada di Korintus. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang sudah Kakak Esi sampaikan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Kakak Esi mengajak kita sekali lagi, kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau selalu bersuka cita dalam melakukan segala pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi. Kami mengundang Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam hati kami. Berkati kami, tuntun kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Kiranya berkat Tuhan mau terus melimpah dan selalu menyertai mereka sehingga mereka dapat mendidik dan membina anak-anak mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sangat luar biasa, dapat menyembuhkan segala macam penyakit yang ada. Kami berdoa dari menteri, presiden, tim medis, Tuhan berikan mereka hikmat yang lebih lagi sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang tidak pernah sempurna. Kami naikkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, ya. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti dikumpulkan ke orang tua aja. Kemudian orang tua yang akan menyetorkan ke gereja. Siap untuk memberikan persembahan? Kita menyanyi Ku Beri Persembahan.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang melimpah yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan juga kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan anugerahkan itu. Dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat juga bagi pelayanan kami di gereja. Tuhan berkati berkat yang masih ada di orang tua kami, kiranya kami boleh tetap bersyukur senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah IMPA hari ini. Tapi jangan lupa, kita akan ketemu lagi ibadah untuk minggu depan ya. Ya, tetap rajin, tetap semangat, tetap rajin berdoa, dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Jadilah saksi kepada sesama. Kita akan naikkan pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, di penghujung ibadah IMPA kita, Kakak Esi mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan dan bimbingan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah IMPA kami ini. Kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Tapi Kak Vero tetap ingatkan ya, tetap rajin cuci tangan, makan yang bergizi, tidur yang teratur ya, supaya kita semuanya tetap sehat dan kuat. Baik adik-adik, silakan berdiri. Kita akan tutup dengan 1, 2, 3. Immanuel.